Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di momen Idul Adha, masih di hari tasyrik Dzulhijjah 1441 Hijriyah, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk saling silaturahim dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar yang tertulis dalam kitab Al-Kabair. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, kita melanjutkan dosa besar ke-15 atau bab ke-15, yakni termasuk dosa yang terbesar adalah melarikan diri dari medan perang. Mungkin ketika kita mendengarkan judul ini terkesannya seperti agak aneh ya, memang sebab di zaman kita sudah tidak ada perang untuk sekarang ini ya. Jadi ini disebutkan termasuk dosa besar sebab dulu jihad fisabilillah, bahkan sampai sekarang ya. Namun ini konteksnya adalah benar-benar jihad perang, bukan jihad yang lain. Nah, jadi ketika ada sahabat, ada seseorang yang bersama Nabi, atau setelah itu, nah, ketika masih banyak peperangan berkecamuk, bahwasanya melarikan diri dari medan perang itu adalah sebuah perbuatan yang hina, atau bisa dikatakan tindakannya orang munafik. Nah, maka dari itu oleh Imam Az-Zahabi, melarikan diri dari perang tertulis dalam kitab Al-Kabair termasuk salah satu daripada dosa besar. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya sebelum ini dulu memang bangsa Arab, orang-orang jahiliyah ya, dan selainnya, memang mereka itu adalah hobi berperang. Nah, sebab kenapa? Sebab perang itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi semacam mata pencaharian. Nah, sebab apa? Sebab ketika perang kemudian dia menang, maka dia akan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, dari situ kemudian Islam datang bersama Rasulullah SAW. Sebenarnya Islam adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Namun kenapa Allah membolehkan perang? Sebab ketika itu memang sudah tak ada pilihan lain, keadaannya terdesak, sehingga seorang muslim yang sejati harus berani untuk mengangkat senjata melawan permusuhan daripada orang-orang kafir ketika itu. Jadi dulu ketika para sahabat bersama Nabi, ketika ada panggilan perang, ya khailallah irkabi, wahai pasukan kuda-kudanya Allah, pergilah untuk berperang. Nah, jadi dulu semua orang laki-laki wajib perang. Nah, maka dari itu sebagaimana firman Allah, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin. Jadi barang siapa membelakangi mereka, maksudnya membelakangi, mundur di waktu itu, jadi kecuali berbela untuk siasat. Nah, sebab banyak sekali sejarah-sejarah perang. Ada perang Uhud, perang Badar, yang semua strategi Rasulullah berbeda-beda. Ini adalah ketika ada seseorang membelakangi, maksudnya dia mundur dari barisan, au mutahayyizan ila fi'atin, nah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Nah, jadi di hatinya ada ketakutan, wah ini kalah ini. Akhirnya dia berbelok arah. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan tempatnya ialah neraka jahanam
dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi sekali lagi ini tidak akan kita bahas panjang lebar, sebab bagaimana secara tersurat memang seseorang ketika melarikan diri daripada perang berarti dia pengecut. Nah, ketika dia pengecut berarti dia mewarisi sifat-sifat orang munafik, dan orang munafik dalam Islam adalah sebuah profesi sifat yang sangat hina. Sebab apa? Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Neraka jahanam lah tempatnya. Nah, untuk sekarang ini mungkin konteks jihad adalah berjuang masalah agama. Jadi dimanapun kita berada, seorang pejuang agama, bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, pastilah mempunyai kendala, mempunyai masalah, mempunyai cobaan, halangan, rintangan masing-masing. Untuk itu janganlah mundur, tetaplah maju selagi kita benar-benar masih di jalur yang benar. Ketika kita mundur, ketika kita berbelok arah, maka Allah lah yang akan memurkai kita. Jadi walhasil di sini ini adalah keteguhan hati seorang yang beriman supaya tidak membelot, supaya tidak mundur. Dalam hal ini konteksnya adalah perang, yakni mundur dari medan perang sebagaimana tertulis dalam kitab ini, termasuk salah satu dosa yang besar. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.